Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak sekalian yang berbahagia, pada kesempatan kali ini kita akan membahas salah satu teks yang harus kalian kuasai, yaitu teks procedure atau procedure check. Apa total procedure check itu? Procedure check adalah sebuah teks yang berisi tujuan-tujuan dan langkah-langkah untuk membuat sesuatu atau melakukan sesuatu yang berkaitan dengan tujuan tersebut. Jadi, di sini nanti teks prosedur nanti ada dua jenis. Yang pertama yaitu membuat sesuatu, yang satunya lagi adalah melakukan sesuatu. Fungsi dari teks ini adalah untuk menunjukkan bagaimana cara membuat sesuatu atau melakukan sesuatu. Jadi fungsinya ini, menunjukkan bagaimana. To show how atau to tell how, menunjukkan atau menceritakan bagaimana. Intinya ada di sini bagaimana cara membuat sesuatu atau melakukan sesuatu. Yang mana di situ nanti ada langkah-langkahnya yang berurutan sehingga pembaca bisa mencapai tujuannya. Itu adalah pengertian, tujuan, dan fungsi daripada procedure tag. Bagaimana dengan ciri-ciri? Sekarang kita bahas tentang ciri-cirinya. Ciri-ciri procedure tag yang pertama yaitu dia menggunakan simple present tense. Masih ingat simple present tense? Iya, saya yakin kalian masih ingat. Simple present tense itu adalah salah satu bentuk kalimat yang digunakan untuk menyatakan sebuah peristiwa yang terjadinya berulang-ulang atau kebenaran umum. Kita menggunakan simple present tense. Kejadian yang berulang-ulang kita mengulas lagi. Kemarin terjadi, sekarang terjadi, besok pun terjadi. Nah, itu kita menggunakan simple present tense. Oke, selanjutnya setelah kita mengetahui bahwa kalimatnya nanti menggunakan simple present tense, bahwa procedure check ini menggunakan imperative sentence atau kalimat perintah. Kalimatnya memberikan perintah. Contohnya, open, buka, close, tutup, cut, potong, put, letakkan, slice, iris, fill, kupas, dan lain sebagainya. Selain menggunakan imperative sentence, procedure check juga menggunakan connective sequence. Connective sequence itu menghubungkan antar peristiwa atau antar langkah nanti kalau dalam bentuk procedure check. Contohnya ada kata then, kemudian, while, next, dan sebagainya. Jadi nanti ini digunakan untuk menghubungkan antara satu langkah dengan langkah berikutnya. Selain itu, procedure check menggunakan numbering. Ini juga dalam bentuk langkah pada bagian langkah nanti. Ada first, second, third, dan lain sebagainya. Selain itu, procedure check juga menggunakan action verb. Action verb ini adalah kata kerja yang bisa mudahnya seperti ini. Action verb itu kata kerja yang bisa kita lihat actionnya atau pelaksanaannya. Contohnya kalau kita berjalan itu bisa lihat orang berjalan. Di sini contohnya ada turn, ada plow, put, dan sebagainya. Jadi di sini kegiatannya bisa kita lihat. Selanjutnya bahwa procedure check itu menggunakan adverb atau kata keterangan. Ada slowly, carefully, dan sebagainya. Nanti kita lebih jelasnya kita lihat pada saat kita bahas text procedure. Sekarang kita lanjutkan dengan bagian selanjutnya, yaitu bagaimana dengan generic structure of procedure check. Bagaimana generic strukturnya daripada procedure check. Ini berbeda dengan tag-tag yang lain yang sudah kita bahas bahwa ada tiga bagian penting dalam tag procedure. Yang pertama ada aim atau goal atau tujuan. Ini sifatnya wajib ada. Harus ada dalam tag procedure. Yang kedua ada ingredient atau material. Nah, ingredient dan material. Ini kalau kalian membuat how to make, cara membuat ini wajib ada. Tapi kalau how to use
Bisa ada, bisa tidak. Selanjutnya ada step atau methods. Langkah-langkah ini wajibnya juga wajib. Wajib ada. Nah, wajib ada. Kita bahas dulu yang pertama. Apa toh aim, goal, atau tujuan itu? M atau tujuan, M atau goal atau tujuan ini kita bisa lihat letaknya. Letaknya di mana saja? Yang pertama ada di judul teks. Judul teks. Yang kedua ada di pembukaan, openingnya. Selanjutnya ada di akhir. Oh, mohon maaf ini tulisannya salah ketik. Ada di akhir tag. Yang mana itu digunakan untuk menunjukkan tujuan dari tag tersebut. Kenapa kok ini wajib ada? Jika tag ini tidak ada atau tujuannya ini tidak ada, maka nanti akan ada kebingungan. Pembaca akan bingung. Tujuannya apa ya ini? Tagnya ini tuh apa ya? Seperti itu. Maka dari itu, saya mengatakan bahwa M atau goal dalam proses tag wajib ada. Nah, letaknya tadi yang pertama di judul. Bisa di tiga-tiganya, di judul ada, pembukaan ada, di akhir ada. Ada pula tag yang judulnya tidak ada, tapi pembukaannya ada di pembukaan. Dan di akhir. Atau hanya di pembukaan saja, atau di akhir saja. Nanti kita bisa cek secara langsung di contoh pada bentuk contoh. Contohnya seperti ini. Contoh yang kalau bentuknya judul, contohnya seperti how to make lemon tea, biasanya di awal. Yang kedua, bagaimana kalau dalam bentuknya pembukaan, itu biasanya kalau ini yang orally atau secara lisan, nanti kalian akan membuat tag lisan, praktek, nanti seperti ini. Oke, friend, now I will to tell you how to make lemon tea. Sama-sama buat lemon tea, tapi kalau yang ini bentuknya judul, yang kedua bentuknya adalah openingnya. Selanjutnya bagaimana kalau di akhir tag? Di akhir tag seperti contohnya. Finally, sweet lemon tea ready to serve. Akhirnya, lemon tea manis siap disajikan. Ini biasanya ada di akhir, di langkah terakhir, semacam itu. Oke, hari ini kita fokus pada M atau goal atau tujuan ini. Pada kesempatan ini, kita lihat contohnya. Iya, bisa kalian lihat di sini. How to make lemon tea. Sampai dengan akhir, kalian bisa temukan di mana saja? Iya, betul sekali. Ada di judul. Iya, di judul ada. Ada pembukaannya? Pembukaan tidak ada. Bagaimana dengan di akhir? Yes, hebat sekali kalian. Ada di sini. Ice lemon tea is ready to serve. Jadi tujuannya ada di judul ada dan di akhir juga ada. Next, kita lihat contoh berikutnya. Coba kalian perhatikan. Ya, akan saya scroll dulu sampai bawah. Ya, bagaimana? Sudah menemukan? Hebat. Betul sekali ada di judul. Sebelum kita bahas berikutnya, judulnya berbeda. Kalau yang ini tadi ada kata how to make ice lemon tea, tapi kalau yang di sini judulnya langsung pada bendanya, orange juice. Bagaimana pada benda? Kalau yang ini ada pembukaannya. Nih, pembukaannya ada di sini nih. Iya. Apakah ada disebutkan di sini tujuannya di sini? Betul sekali ada di sini nih. Yes. Here is how to make orange juice. Ini adalah bagaimana cara membuat jus jeruk. Di akhir apakah ada? Iya, hebat sekali ada. Orange juice are ready to be enjoyed. Di sini sudah tertera di sini tujuannya. Oke. Untuk contoh yang nomor 1 dan nomor 2 ini adalah how to make, bagaimana cara membuat. Selanjutnya kita akan bahas pula bagaimana kalau bentuknya how to operate. Iya, di sini how to operate CV. Iya.
How to operate TV di sini bentuknya adalah masih sama Precious Tag, namun berbeda. Kalau yang ini adalah how to operate atau how to use. Bagaimana cara mengoperasikan atau bagaimana cara menggunakan. Berbeda dengan yang tadi. How to operate TV. Di judulnya ini sudah tertera bahwa ini adalah tujuannya. Di sini tidak ada openingnya atau tidak ada pembukaannya. Di akhir pun tidak ada. Ya, jelas sekali ya. Yang selanjutnya ada tag yang bentuknya procedure juga. Tapi perhatikan di sini. Apakah kalian menemukan judul di sini? Iya, tidak ada. Di sini adanya opening atau pembukaan. Perhatikan di sini tidak ada judul tapi ada pembukaannya. Apa kalian menemukan tujuannya di sini? Yes, good. Di sini ada kata how to use a camera. Oh, kita tahu bahwa tujuannya tag ini adalah bagaimana cara menggunakan kamera. Oke, apakah di akhir ada? Oh, tidak ada. Tidak ada di sini tidak kita temukan bagaimana atau tujuan di akhir, adanya di awal. Perhatikan perbedaannya antara how to operate TV dan how to use camera. How to operate TV di sini hanya ada judul, tidak ada pembukaan, dan di akhir tidak. Sedangkan yang selanjutnya pada how to use camera, di sini judulnya tidak ada diterangkan, tapi langsung openingnya. Coba perhatikan openingnya. Do you like photography? Can you use the camera? Here is a tutorial on how to use camera. Di sini pembukaan seperti ini. Oke, sudah cukup jelas bagaimana cara menemukan tujuan. Sekarang yang terakhir, coba pada contoh terakhir kalian lihat. Ya. Ini sangat familiar untuk kalian saat ini, pada saat pandemi seperti ini sangat familiar. Jadi walaupun di sini tak atau tidak tertera judul, openingnya juga nggak ada, di akhir pun tidak ada, kalian secara tersirat sudah tahu bahwa tag yang contoh terakhir ini adalah tag how to wash our hand. Ya, bagaimana cara kita mencuci tangan kita. Oke anak-anak sekalian, ini untuk pertemuan kali ini kita memang fokus pada tujuan dulu. Insya Allah pada pertemuan yang akan datang, kita akan membahas tentang bagaimana kalau kita memberikan atau membuat ingredient atau material pada bentuk berjutek. Setelah itu kita bahas tentang step atau metodenya. Oke anak-anak sekalian, cukup sekian untuk pertemuan kali ini. Insya Allah pada datang kita akan sambung lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.